Haleluya, terpujilah Tuhan. Melalui pujian penyembahan kita dikuatkan bersama. Amin, saudaraku. Dan apa kabar semua? Dan saya sangat yakin semua sangat baik dan sehat. Dan penyertaan Tuhan itu selalu ada. Dan kita dapat beribadah pada hari ini karena kebaikan Tuhan selama-lamanya. Amin. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memulangkan pujian syukur kepada Tuhan, sebab Engkau begitu setia kepada kami. Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Setiap pribadi kami banyak kali bergumul dalam berbagai-bagai pergumulan. Namun kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami, malah Engkau selalu ada memberikan pertolongan, dan Engkau menjawab setiap doa dan permohonan kami, dan Engkau selalu memegang tangan kami dan meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Dan itu Bapa, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan, kuasa Allah, Roh-Mu akan melayani setiap pribadi kami, sehingga kebenaran ini akan mengambil tempat dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, setiap hari 13 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Setiap hari 12 gereja atau gedung milik orang Kristen diserang. Setiap hari 12 orang Kristen secara tidak adil ditahan atau dipenjara, 5 orang lainnya diculik. Demikianlah laporan dari World Watch List WWL tahun 2021. Hasil penelitian terbaru dari lembaga Open Doors yang mendaftarkan 50 negara tempat orang Kristen paling banyak mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Ini dalam tahun ini 2021, awal tahun Januari, 13 Januari 2021 pukul 6.30 malam. Ini dikemas kini berita ini. Saudaraku, menyebut tentang setiap hari keadaan orang Kristen berada dalam suatu penindasan, penganiayaan, tekanan-tekanan dari banyak pihak. Dan ini berlaku di dalam pembacaan yang sebentar kita telah baca di awal ibadah kita tadi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 hingga 42 menerangkan tentang peristiwa yang berlaku. Saudaraku, apakah yang terjadi? Apakah yang berlaku di dalam bagian firman Tuhan ini? Dikatakan bahwa mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, yaitu rasul, ditangkap oleh imam besar dan para pengikut imam itu. Karena apa, saudaraku? Karena mereka sangat iri hati kepada Petrus dan Yohanes. Itu kisahnya. Mereka ditangkap. Saudaraku, mengapa mereka ditangkap? Karena mereka memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Dan itu merupakan inti Injil, inti berita yang mereka sampaikan, sehingga banyak mukjizat terjadi. Sebelum ayat 17 ini, mukjizat demi mukjizat terjadi. Bayangan Petrus pun dapat menyembuhkan orang yang sakit, yang ada di tepi jalan. Dan bila Petrus lalu di situ, dan bayang-bayangnya pun dapat menyembuhkan. Bukan Petrus yang menyembuhkan, bukan kuasa Petrus yang menyembuhkan, tetapi kuasa Roh Kudus yang menguasai kehidupan Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul, sehingga mereka bergerak di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga memberitakan Injil tentang Yesus Kristus itu adalah kuasa yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Karena firman Tuhan berkata, karena Yesus sendiri pernah berkata di dalam Matius, mengatakan bahwa kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu sebabnya Yesus memerintahkan para muridnya supaya mereka menjadi saksinya, memberitakan tentang dirinya, siapa dia, yaitu Tuhan, yaitu Juru Selamat
yaitu Allah Sang Pencipta yang berkuasa di atas segala alam semesta ini. Dan ternyata waktu mereka dilawat oleh Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, dalam pasal yang pertama yang kita baca dalam Kisah Para Rasul ini, telah mengubah kehidupan Petrus mereka, sehingga melalui pelayanan mereka, para imam dan juga pengikut-pengikut imam, orang Saduki merasa iri hati, merasa cemburu, merasa marah, dan mereka menantang Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain. Hanya karena nama Yesus yang menyembuhkan banyak orang, yang diberitakan oleh mereka. Dan mereka benar-benar merasa tergugat kedudukan, sebab mereka adalah pemegang agama Yahudi, hukum Musa, tetapi tidak pernah mengalami mukjizat dan tidak pernah membuat mukjizat karena mereka tidak membuka diri mereka kepada pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, rasul dibebaskan selepas mereka ditangkap, dibebaskan dari penjara oleh malaikat Tuhan, kata firman Tuhan. Waktu mereka ditangkap, mereka berada dalam penjara. Di situ suatu mukjizat terjadi, sehingga mereka diminta oleh malaikat Tuhan supaya pergi ke bait Allah untuk bersaksi. Haleluya, saudaraku. Dan ternyata waktu mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka pergi ke bait Allah, dan mereka memberitakan tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya di bait Allah. Banyak orang mendengar dan banyak orang percaya. Tetapi bila para imam dan pengikut-pengikutnya, orang Saduki, mau menghadap Petrus dan Yohanes karena mereka mau membuat suatu keputusan resmi, apa yang harus mereka buat terhadap Petrus dan Yohanes. Dan bila mereka menyuruh orang pergi membawa mereka, mengambil mereka dari penjara, ternyata waktu mereka sampai di penjara, penjara, kata firman Tuhan, terkunci, pengawal berjaga. Dan bila mereka membuka penjara tersebut, tidak ada orang di dalam penjara itu, saudaraku. Mereka terkejut dan menyampaikan kepada imam besar dan juga pengikutnya. Mereka resah, mereka gelisah, mereka takut. Apa terjadi kepada Petrus dan Yohanes, kepada rasul tersebut? Lalu sementara mereka sedang kebingungan, ketakutan, kegelisahan, lalu ada orang datang dari bait Allah memberitakan bahwa Petrus dan Yohanes berada di bait Allah. Mereka terkejut, saudaraku. Mengapa? Sebab penjara masih terkunci, pengawal masih berada di situ, tetapi Petrus dan Yohanes dapat membebaskan diri dan berada di bait Allah. Itu bukan karena Petrus dan Yohanes punya kuasa gaib, tetapi kuasa Allah yang bekerja membebaskan mereka. Dan itu adalah suatu perkara yang luar biasa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja di dalam semua keadaan. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes sekali lagi dari bait Allah, lalu dihadapkan kepada imam besar dan pengikut-pengikutnya. Dan mereka berkata, dan imam besar berkata, kata mereka, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Mereka tidak berani menyebut nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu. Sekali lagi, orang itu tidak menyebut tentang Yesus. Mereka hanya menggunakan perkataan ataupun istilah orang itu. Kepada kami, kata mereka kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Haleluya, saudaraku. Petrus membela Injil yang dia beritakan. Amin. Keberanian Petrus untuk membela Injil, memberitakan Injil Kristus kepada para imam yang sedang dia hadapi, yang menantang dia. Dengan keberanian Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Haleluya, saudaraku.
Dan dia berkata juga, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaatinya. Saudaraku, itulah ketegasan dan keberanian Petrus berhadapan dengan imam besar dan orang Saduki dan orang-orang yang ada yang sedang menantangnya. Dengan berani dia berkata, Yesus itulah yang kamu bunuh, Yesus itulah yang ditinggikan oleh Allah dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dia adalah juru selamat. Dan dia adalah pemimpin orang Israel, supaya orang Israel bertobat dan diampuni dosa. Inilah berita Injil yang disampaikan oleh Petrus, saudaraku, keberaniannya. Bila imam besar mendengar, dan juga orang Saduki, dan juga orang-orang Yahudi yang coba menantang, yang coba melarang Petrus menyampaikan tentang nama Yesus, mereka sangat terpukul, kata firman Tuhan, dan mereka ingin membunuh para rasul. Saudaraku, tadi iri hati. Dan bila mereka sedang berhadapan dengan Petrus, dan Petrus menyampaikan kebenaran dengan berani, sekarang ini mereka benar-benar rasa terpukul, kata firman Tuhan, dan mereka mau membunuh rasul tersebut. Saudaraku, kita dapat melihat bila ada usaha mau membunuh mereka doa, mau membunuh Petrus dan Yohanes, maka Gamaliel, seorang ahli agama yang sangat terkenal, dihormati, dan dia mengusulkan bahwa tidak patut kita membunuh mereka, tetapi biarlah mereka dilepaskan. Dan kalau memang apa yang mereka sampaikan ini tentang Mesias adalah dari Allah, maka dia akan bersifat kekal ataupun lama. Tetapi jika ini bukan datang daripada Allah, ataupun ajaran yang mereka ajarin adalah ajaran yang palsu tentang Mesias, maka mereka tidak akan lama. Maka mereka akan bercerai-berai, maka mereka akan terhenti sendiri. Itu adalah usulan Gamaliel, seorang ahli agama yang dihormati. Dan lalu imam-imam dan pengikutnya setuju dengan usulan Gamaliel tersebut. Maka Petrus, Yohanes, rasul-rasul itu dicambuk, kata firman Tuhan, dan dilarang untuk memberitakan nama Yesus, dan mereka dibebaskan. Dan bila mereka dibebaskan, saudaraku, maka firman Tuhan berkata bahwa Rasul Petrus dan Yohanes merasa bahwa mereka layak menderita, layak dipukul, layak dianiaya, dan sekarang ini mereka dibebaskan, dan mereka katakan adalah kasih karunia Tuhan dan suatu kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan, karena mereka lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat perkara ini adalah bahwa apa yang telah terjadi di dalam kisah ini adalah sesuatu yang terjadi sampai hari ini. Tetapi yang kita selalu ingat adalah bila penganiayaan terhadap orang yang percaya, kita selalu ingat bahwa orang yang tidak seagama yang menganiaya orang Kristen. Tetapi dalam Alkitab ini menyatakan bahwa orang yang tahu tentang hukum Taurat, tentang hukum Musa, tentang perjanjian lama, mereka yang memimpin orang Yahudi, mengajar orang Yahudi tentang kebenaran, tentang hukum-hukum Allah, tetapi merekalah yang menjadi penantang kepada Petrus dan Yohanes. Tapi hari ini, saudaraku, bila Gamaliel telah memberi suatu usulan, dan dia berkata kalau memang ajaran mereka ini adalah ajaran yang palsu dan tidak benar dan tidak datang pada Allah, tidak datang daripada Allah, maka akan terhenti sendiri. Bahkan pengikutnya akan tercerai-berai.
Tetapi ternyata dari sejak itu sampai sekarang, umat Tuhan makin bertambah, makin berkembang, gereja Tuhan makin bertumbuh, diperluaskan, dan makin ramai orang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, jelas bahwa ajaran yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes tentang Yesus itu adalah benar dan terbukti. Hasilnya sangat luar biasa. Banyak orang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia. Amin, saudaraku. Saudaraku, bila kita melihat tentang penganiayaan, penindasan terhadap gereja Tuhan, memang jika jemaat berkembang, iblis bekerja untuk menghambat perkembangannya. Itu sudah pasti. Bila jemaat ataupun gereja orang Kristen berkembang, Injil Tuhan disebar luas dan makin banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka iblis bekerja untuk menghambat perkembangan dan menggunakan cara-cara, taktik-taktik yang pelbagai, menggunakan orang lain, menggunakan manusia, menggunakan kawan, menggunakan keluarga, menggunakan siapa-siapapun untuk menghalang dan menghambat Injil diberitakan. Tetapi suatu perkara yang pasti, bahwa jemaat yang bertumbuh dan penuh dengan Roh Kudus tidak akan mundur oleh penganiayaan. Amin. Jika jemaat itu, orang percaya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka tidak akan pernah undur walaupun mengalami penganiayaan. Mengapa, saudaraku? Sebab mereka tahu, sadar bahwa penganiayaan adalah suatu cara yang diberikan Allah untuk pertumbuhan dan kemajuan jemaat. Dan buktinya adalah gereja pada awal, gereja mula-mula dalam kisah para rasul ini. Makin mereka dianiaya, makin mereka disiksa, makin perkembangannya, makin orang percaya kepada Tuhan, makin ramai orang menjadi pengikut Kristus. Disebabkan Roh Kudus menyertai pelayanan mereka. Dan gereja mula-mula adalah contoh untuk segala gereja segala abad. Amin. Gereja mula-mula menjadi contoh untuk gereja segala abad, sepanjang masa. Dan dari situlah kita belajar. Dan itu dinyatakan dalam firman Tuhan yang kita belajar sebentar tadi. Saudaraku, kita bersyukur di dalam negara kita, kita masih aman, kita tidak mengalami penganiayaan, bahkan tidak tersenarai pun di dalam 50 negara yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat menakutkan, yang sangat-sangat luar biasa tindakan menindas orang percaya. Karena di dalam pelayanan Open Doors yang saya baca sebentar tadi, setiap hari kata mereka, kajian mereka, setiap hari terjadi penganiayaan, penangkapan, gereja dibakar, diculik orang yang percaya kepada Tuhan, dan sebagainya. Tetapi kita bersyukur dalam negara kita masih belum terjadi, dan kita bersyukur karena kita masih hidup pada hari ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sedia bila terjadi penganiayaan di dalam negara ini? Penganiayaan terhadap orang percaya, apakah kita sudah bersiap sedia menghadapinya? Kita tidak mau, kita tidak meminta. Tetapi firman Tuhan berkata, makin gereja berkembang, makin iblis berusaha untuk menganiaya, menghalang, menghambat, tetapi kuasa Tuhan tetap menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya bila kita di dalam keadaan yang agak selesa dalam negara ini, kita masih aman, kita masih boleh bergerak, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan membuat ini menjadi alasan untuk kita berpeluk tubuh dan tidak memberitakan Injil Tuhan kepada orang di sekitar kita.
Kita tidak mau gereja di Malaysia menjadi gereja yang selesa dan mementingkan kumpulan yang percaya, kumpulan orang Kristen saja. Mengembangkan, bahkan menaik taraf bangunan untuk dipenuhi oleh orang-orang yang sama, orang yang percaya kepada Tuhan, ya memang. Tetapi tidak ada orang yang baru bertobat masuk dalam gereja. Hanya suatu pusingan dan putaran. Orang berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat menjadi jemaat. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, Injil tentang Yesus perlu diberitakan, baik ataupun jahat waktunya. Harus diberitakan. Itulah yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes. Memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit, dan kebangkitannya adalah jaminan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau mati pun dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaannya, menikmati kehidupan kekal abadi. Amin. Saudara, di dalam negara ini, bila kita mendengar sesuatu perkara yang orang lain rasa tidak puas hati, tidak senang dengan kita, bahkan kita dapat mendengar bahwa rang undang-undang RUU terhadap sesuatu undang-undang yang mau digubal agar tidak boleh menyebarkan agama kepada agama tertentu. Saudaraku, apakah kita terancam? Saya rasa kita rasa tidak selesa. Bahkan rasa sepertinya kebebasan kita dihalang. Tapi saudaraku, satu perkara yang kita perlu lihat. Kita belum sampai kepada suatu tahap dan label di mana gereja-gereja yang benar-benar mengalami penganiayaan. Salah satu di negara China, beberapa negara lain yang mengalami penganiayaan. Apakah kita, kalau berada di tempat mereka, masih tetap setia kepada Tuhan? Saudaraku, perlu menyediakan diri masing-masing agar setiap kita bersedia menghadapi semua situasi dan keadaan. Dan perlu kita menyadari bahwa mengikut Yesus itu bukanlah soal hidup senang-senang. Mengapa saudaraku? Karena firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat 29 memberi suatu penekanan. Rasul Paulus berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan sahaja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penegasan yang diberi oleh Paulus supaya orang yang mengikut Yesus itu bukan sahaja sekadar percaya dan terima Yesus dalam kehidupan, tetapi harus mengetahui bahwa mereka juga akan menderita karena mengikut Dia. Tetapi bila kita mengikut Yesus dan kita dianiaya, ditolak, dihina, disiksa, ditangkap, dan sebagainya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan memberikan Anda kekuatan, memberikan Anda penghiburan. Dia akan memberikan Anda suatu semangat. Karena dimanapun Anda ditempatkan, andai kata ditangkap, Anda berpeluang menyampaikan Injil Tuhan di mana Anda berada. Amin. Tidak ada suatu kuasa yang boleh menghalang kita untuk terus berbicara tentang Yesus. Karena itulah yang dibuat oleh Petrus dan Yohanes, para rasul, sehingga Injil Tuhan tersebar luas di merata tempat. Tetapi saudaraku, perlu saudara dan saya ingat bahwa kebenaran akan semakin tersebar jika kebenaran ditindas. Ingat ini baik-baik, bahwa kebenaran tentang Yesus yang kita beritakan itu kalau semakin tersebar, disebar luas di serata dunia, bukan karena tidak ada penindasan, tetapi karena ada penindasan, kebenaran itu tetap berkembang dan disebar luaskan. Amin. Tidak pernah terhenti. Dan walaupun
imam besar melarang Petrus dan Yohanes untuk tidak berbicara tentang nama Yesus yang mati dan bangkit. Tetap mereka memberitakan. Itulah inti berita yang kita perlu sampaikan di mana-mana pun. Kepada rakan-rakan, kepada kawan, kepada majikan kita, kepada bos kita, kepada siapapun. Itulah tujuan Tuhan untuk membawa Anda dan meletakkan Anda di tempat Anda berada. Dan mempercayai Tuhan itu bukan untuk percaya Dia saja, tetapi tetap berada dalam suatu panggilan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Dan sudah pastinya ada risiko. Kita tidak akan terlepas dari menghadapi risiko-risiko yang bakal kita alami. Hadapi, saudaraku. Dan bila menyebut tentang negara-negara yang mengalami perlakuan yang membuat mereka ditindas, seperti mana yang saya baca pada awal tentang laporan yang dibuat oleh Open Doors. Terdapat 50 negara yang benar-benar memperlakukan orang percaya dengan tindakan yang sangat-sangat memeritkan, yang sangat-sangat menyiksa kehidupan orang Kristen di sana dalam suatu keadaan yang tidak di dalam keselesaan seperti tempat kita. Tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Seperti negara-negara yang saya masukkan di dalam slide ini, yang kita sendiri perhati. Negara apa itu? Tetapi suatu perkara yang sudah pasti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya dibinasakan, tetapi Dia memegang setiap kendali-kendali, dan Dia berkuasa menguasai seluruh keadaan, dan Dia tetap menjaga setiap anak-anak Tuhan dan umat Tuhan yang setia dan taat kepadanya. Saudaraku, hidup Petrus dan Yohanes, hidup orang percaya, hidup Anda dan saya perlu hidup tanpa menyerah kalah, tanpa berundur, tetapi terus dengan keberanian karena dikuasai oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun. Dengan itu, perkataan yang paling indah dan perlu diambil perhatian di dalam firman Tuhan tadi dikatakan oleh Petrus di dalam ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Perkataan taat. Perkataan inilah yang membuat rasul-rasul tidak menyerah terhadap tantangan yang mereka alami. Ditangkap di penjara, mereka tetap taat kepada perintah Tuhan melalui Roh Kudus yang berbicara kepada mereka. Amin, saudaraku. Dan kita melihat perkataan ini, yaitu taat, T-E-E-T, taat. Dan T yang pertama adalah tahu panggilan Tuhan dalam hidup. Rasul Petrus, Yohanes, mereka tahu panggilan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka taat untuk menaati setiap perintah Tuhan. Amin. Anda juga perlu taat dan tahu panggilan Tuhan dalam hidup Anda untuk memberitakan Injil Tuhan di mana dan kemanapun Tuhan meletakkan Anda. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes telah mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan, bukan kepada situasi, bukan kepada manusia, tapi mengarahkan pandangan, arahkan pandangan kepada Tuhan, membuat mereka tidak menyerah, membuat mereka makin berani, sebab mereka arahkan pandangan kepada Tuhan. Anda dan saya juga perlu arahkan pandangan kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada sesiapa, bukan kepada orang yang sedang menganiaya kita. Kita tidak boleh melihat situasi dan keadaan yang melanda hidup kita, tetapi arahkan pandangan kepada Tuhan setiap masa, maka Anda menjadi saksi Kristus yang tetap setia dan tidak menyerah. Amin.
Yang kedua adalah alami Tuhan. Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul dan pengikut-pengikut Kristus, mereka alami Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka melalui pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan seterusnya pelayanan mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka mengalami Tuhan sendiri. Cinta mereka makin bertambah hari demi hari. Karena apa, saudaraku? Karena mereka mengalami Tuhan. Bagi saudara juga, bagi saya, harus mengalami Tuhan sendiri dalam kehidupan ini. Mengalaminya dalam kehidupan, pengalaman pribadi. Anda tahu siapa dia, dan Anda terus alami Tuhan sendiri. Dan dari situ Anda terus memberitakan Injil tentang Yesus, tentang kematian dan kebangkitannya, di mana dia mati untuk setiap orang supaya mereka diselamatkan, yaitu orang yang percaya kepadanya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia adalah kebangkitan untuk membangkitkan setiap orang, kalaupun sudah mati, tapi akan dibangkitkan. Amin. Dan yaitu taat kepada Tuhan. Saudaraku, Petrus dan Yohanes, rasul-rasul dan pengikut Kristus, dan Anda juga perlu taat kepada Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, apa sahaja yang dia perintahkan, taat kepadanya. Jangan menunda waktu, jangan berdalih, jangan memberi alasan, tetap taat kepadanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, baik ataupun jahat waktunya, tetap memberitakan Injil Tuhan. Amin. Tetapi di dalam negara kita, kita rasa takut untuk memberitakan Injil Tuhan. Kepada kawan-kawan kita, kita masih takut memberitakan Injil Tuhan kepada mereka. Tapi sebenarnya itulah keperluan. Banyak orang yang telah mengalami Tuhan, telah percaya kepada Tuhan, dan telah mengalami mukjizat-mukjizat. Sebab apa? Sebab nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa. Dan dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan dia adalah penguasa di atas segala kuasa di muka bumi ini. Amin. Dia adalah pemimpin dan juru selamat, kata Petrus kepada imam besar dan kepada orang Saduki, kepada orang Yahudi yang dia depani. Nama Yesuslah yang terindah, yang perlu diberitakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Injil tentang Yesus harus didengar oleh setiap manusia di muka bumi ini. Dan bila Injil itu sudah diberitakan, didengar sahaja, kata firman Tuhan, maka Yesus akan datang kedua kali. Oleh itu, peranan saudara dan saya adalah harus taat dan hidup tanpa menyerah, karena Anda lebih taat kepada Tuhan. Amin. Taat, tahu panggilan Tuhan dalam hidup, arahkan pandangan kepada Tuhan, alami Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki ketaatan ini. Dan kita harus memiliki keberanian. Dan keberanian ini adalah datang daripada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus untuk menguasai kehidupanmu. Amin. Saudara, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, kekristenan bukan sekadar menyebarkan berita tentang Yesus yang bangkit, tetapi kekristenan menjadikan kebangkitan Yesus sebagai inti dari seluruh iman. Amin. Dari seluruh iman kepercayaannya. Amin. Sekali lagi saya menyebut, kekristenan bukan sekadar menyebarkan berita tentang Yesus yang bangkit, tetapi kekristenan menjadikan kebangkitan Yesus sebagai inti dari seluruh iman kepercayaannya. Tanpa kebangkitan, sia-sia iman orang percaya, kata firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 hingga 17 menerangkan tentang kebangkitan Kristus itu. Saudaraku, banyak orang takut dengan kematian. Karena mereka berpikir bahwa kematian adalah akhir daripada segala-galanya. Akhir hidup mereka. Tidak ada harapan untuk bangkit. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan tubuh kita. Bila kita mati, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita terima Tuhan, kita dibangkitkan. Dan kita dapat hidup bersama dengan Yesus. Saudara, tahukah Anda, di negara China sekarang ini, mereka membina suatu mesin ataupun suatu tempat seperti mana yang saya tunjukkan ini.
di China telah menjalankan projek untuk menghidupkan semula orang yang sudah mati. Membangkitkan orang yang sudah mati merupakan impian sebuah makmal di China. Kaedahnya adalah dengan membekukan jasad manusia sehingga tiba masanya suatu hari nanti teknologi masa depan dapat menghidupkannya semula. Lapor Akhbar Global Times pada 21 Januari 2021. Kaedah ini disebut cryogenic dan beberapa institusi mempelajari bidang ini. Shandong Yinfeng Life Science Research Institute yang terletak di Jinan, China adalah salah satu daripadanya, di mana mayat beberapa orang yang telah disimpan di sini pada suhu yang sangat-sangat rendah. Pada 8 Mei 2017, seorang lelaki dikenali sebagai Zhan telah disahkan meninggal dunia akibat barah paru-paru di sebuah hospital di Jinan, ibu kota wilayah Shandong, China Timur. Tetapi ini bukan pengakhiran kisah tersebut apabila isteri kepada Zhan iaitu Gui masih belum berputus asa. Mayat Zhan telah segera dibekukan dengan teknologi kriopreservasi di sebuah institusi penyelidikan di Jinan dan telah disimpan di dalam bekas keluli tahan karat yang mengandungi nitrogen cecair super sejuk. Di dalam keadaan seperti itu, metabolisme sel dapat bertahan selama 2.4 bilion tahun lamanya. Seperti yang telah dirancangkan, Zhan akan dihidupkan kembali oleh teknologi masa depan pada suatu hari nanti. Gui dan anaknya juga menandatangani kesediaan untuk dibekukan di dalam kriopreservasi bila mereka mati suatu hari nanti, dengan harapan keluarganya juga boleh bersatu semula. Zhan adalah kes pertama yang menjalani kaedah ini di China. Pada masa ini, 10 orang telah menjalani pemeliharaan krio di China dan di seluruh dunia jumlahnya melebihi 400. Terdapat 4 institusi seperti ini di dunia. Selain daripada China, terdapat 2 di Amerika Syarikat dan 1 di Rusia. Institusi Yinfeng Life sendiri bekerjasama dengan hospital dan universiti di China. Pengarahnya pula ialah Aaron Drake yang pernah bekerja di Alcor yang berpusat di Arizona, Amerika Syarikat. Bagi admin, ianya adalah di luar pemikiran manusia. Usaha manusia supaya orang yang mati dapat bangkit semula, dapat hidup semula. Tetapi memakan masa yang lama, bahkan menggunakan kos yang besar untuk membina peralatan ini. Maukah kita mempercayai sesuatu ciptaan manusia itu untuk menghidupkan kita daripada kematian? Tidak perlu menunggu tempo yang sangat lama yang mereka sebut di dalam video ini. Tetapi yang perlu saudara dan saya buat adalah bercerita tentang Yesus yang telah mati, menanggung setiap dosa manusia, dan dia bangkit dari kematian, hidup selama-lamanya. Dan dia memberi jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesuslah satu-satunya jalan ke surga, kebenaran untuk mengetahui tentang surga dan kehidupan. Dan dialah kehidupan itu yang memberi Anda kehidupan kekal selama-lamanya dalam kerjaan surga. Dan itulah berita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, oleh para rasul, oleh para pengikut-pengikut Yesus, Rasul Paulus, dan juga murid-murid jemaat yang percaya kepada Tuhan, yaitu gereja awal. Dan sampai hari ini, gereja tidak pernah dimusnahkan. Gereja tidak pernah terhenti. Orang percaya makin berkembang. Tetapi sudah pastinya risiko kita tetap hadapi. Tetapi sebagai pengikut Kristus dan saksi Kristus, kita tetap dan harus taat kepada perintah Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus itulah yang terpenting yang kita beritakan sampai Tuhan Yesus datang. Berani bersaksi melalui pimpinan Roh Kudus, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan dan bertobat. Dan kita tahu bahwa berita yang kita sampaikan ini adalah suatu berita yang memberi pengharapan kepada setiap orang yang merasa bahwa hidup ini berakhir dengan kematian. Tapi sebenarnya kematian itu adalah suatu peralihan untuk masuk dalam kerjaan surga abadi
adanya. Itulah janji Yesus. Dan berita yang kita perlu sampaikan, seperti Petrus dan Yohanes, mereka tidak takut menghadap apapun situasi, menghadap imam-imam yang menantang mereka, tetapi mereka dengan berani bahwa mereka lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami tahu bahwa risiko menjadi saksimu. Bila kami bersaksi tentang Engkau yang telah mati dan bangkit, dan Engkau adalah kehidupan yang menjaminkan kehidupan bagi setiap orang, kami pastinya akan menghadapi risiko, ditantang, dianiaya, ditangkap, dan juga dibunuh. Tapi suatu perkara yang kami belajar ya Bapa, Petrus dan Yohanes dan para rasul dan pengikut-Mu, mereka setia sampai akhir hidup mereka. Mereka tetap taat kepadamu, memberitakan tentang Engkau kepada setiap orang. Melalui kuasa pernyataan Roh Kudus yang menguasai mereka, banyak orang bertobat. Dan juga ramai orang yang memerlukan Tuhan, perlu kami sampaikan Injil tentang Yesus kepada mereka. Banyak orang yang memerlukan Engkau Tuhan, yang hilang harapan. Tapi sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya, biarlah kiranya kamilah yang berani untuk melangkah memberitakan Injil-Mu, baik ataupun jahat waktunya. Berarti kami tidak boleh berhenti untuk percaya kepada Engkau sahaja, tetapi kami perlu bersedia untuk berhadapan dengan semua situasi. Dan kami harus lebih taat kepada Engkau daripada taat kepada manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya urapan-Mu mengalir dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan, supaya kami menjadi anak-Mu, pengikut-Mu, orang yang percaya kepadamu, yang benar-benar melihat amanat agung-Mu menjadi tujuan hidup kami, menyampaikannya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Jangan membiarkan roh ketakutan menguasai kami, sehingga kami tidak berani bersaksi. Tapi biarlah kiranya roh keberanian, Roh Kudus yang menguasai kami, membuat kami lebih berani, lebih bersemangat, dan lebih rindu untuk bersaksi kepada siapa-siapapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa.